Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Asri Anjarwani dengan NIM 06284882528183. Mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahap 2 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Rabu 10 September 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di UPTD SD Negeri 2 Banjarnegoro pada mata pelajaran IPAS dengan materi gaya di sekitar kita. Demikian perkenalan saya, sekian terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, artinya anak-anak semua sehat ya. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kemarin kan kita sudah menyanyikan Halo Halo Bandung ya. Hari ini kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Ayo dirijennya silakan maju. Garuda Pancasila. Maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah, silakan siapkan alat tulis dan bukunya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita lebih semangat lagi. Kita berdiri ya. Ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking buka tutup. Bisa ya semua ya? Oke. Semua tangannya ke depan, kita lemaskan terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, Oke, sudah semangat semua, berarti sudah siap belajar ya. Oke, adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Wujud zat dan perubahan. Kita belajar wujud zat dan perubahannya. Kira-kira wujud zat kemarin ada berapa ya? Ada 3. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Kemudian perubahannya ada berapa? Ada apa saja? Mencair, membeku, menguap, menyublim, terus mengkristal. Iya, betul sekali. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab 3, gaya di sekitar kita. Nah, sebelum memulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan nanti mampu menerapkan konsep dasar gaya dan perubahannya dengan benar. Kemudian anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis gaya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yang terakhir, yaitu nanti anak-anak bisa menerapkan konsep dasar dan perubahannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Bisa ya? Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya. Pasti kalian sudah pernah ya, sering ya, melihat orang mendorong kursi atau mendorong meja?
Iya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika kita mendorong kursi atau mendorong meja? Iya, mejanya akan berpindah tempat, terus bergeser dan berpindah. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya. Nah, apabila kursi itu tidak kita geser, tidak kita dorong, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kursi itu akan diam ya, seperti itu ya. Diam dan tidak berpindah tempat. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya. Nah, sekarang Ibu ada sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan. Nah, kelihatan nggak? Nah, di sini ada gambar apa aja? Coba anak-anak analisis dan amati. Coba diperhatikan. Di sini ada apa? Iya, gaya gesek. Contohnya itu apa? Iya, sepedanya kenapa ini kok bannya ada seperti ini ya? Kenapa ya? Iya, karena di rem. Terus yang kedua di sini ada menimba air. Terus ini bermain di biola. Terus ada lagi nih, ada hewan sama orang naik apa ini ya? Naik delman. Terus ini ada magnet dan gaya yang terakhir ada apel jatuh dari pohonnya. Iya, itu namanya yang gaya gravitasi. Nah, mengapa benda-benda ini dapat bergerak? Kira-kira kenapa? Kalau sepeda kan misalnya kita tidak gerakan, kenapa? Iya, kita agar bisa berjalan kita goes. Oke, silakan dibuka bukunya. Coba kita baca-baca dulu. Di situ ada apa saja? Tadi penyebabnya ya, karena benda-benda tersebut bisa bergerak karena ada yang menggerakkannya atau yang mendorongnya ya. Terus apa yang terjadi jika benda-benda tersebut tidak diberi gaya? Betul sekali, diam. Sepeda tidak akan berjalan, tidak akan bergerak apabila tidak diberi gaya, tidak kita goes. Terus sepeda juga tidak akan berhenti kalau kita tidak mengerem. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti anak-anak amati, perhatikan, lalu gali informasi apa saja yang ada di video tersebut ya. Dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas. Nah, barusan kita sudah menyaksikan video pembelajaran yang barusan ya. Kira-kira informasi apa yang anak-anak dapatkan? Coba tunjuk tangan. Iya, apa Verly? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Iya, betul sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Tepuk tangan untuk Mbak Verly. Terus selain pengertian gaya, kira-kira ada apa lagi, informasi apa lagi tadi yang anak-anak dapatkan? Gaya Iya? otot dan gaya gerak. Iya, terus setelah selain ada gaya otot dan gaya gesek, ada gaya apa lagi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba tunjuk tangan. Iya, betul sekali, gaya gravitasi. Terus gaya magnet. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya. Nah, kita akan belajar tentang mengenal gaya di sekitar kita. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Verly, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jenis-jenis gaya, tadi jenis-jenis gaya ada 5, salah satunya yaitu tadi yang disebutkan Mbak Bilkis, ada gaya otot. Coba di sini kita baca bareng-bareng. Gaya otot itu adalah gaya apa? Siapa yang mau maju? Bilkis deh, coba ayo dibacakan ke depan sini. Terbaca tidak? Coba yang keras ya bacanya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan untuk mendorong atau menarik benda. Iya, betul sekali. Terima kasih. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau otot hewan untuk mendorong atau menarik benda. Contohnya di sini ada apa saja? Di sini ada orang sedang olahraga. Anak-anak kalau olahraga pasti pernah ya push up. Tahu push up? Nah, itu salah satu dari gaya otot. Nah, itu tadi contoh dari otot manusia. Kalau otot dari hewan itu ada apa? Contohnya di sini coba dilihat ada apa saja? Kuda ya. Kuda menarik delman. Selain kuda menarik delman, kira-kira ada yang tahu contohnya gaya otot dari hewan itu apa saja? Apalagi selain itu?
Iya, sapi menarik gerobak. Itu juga salah satu contoh dari gaya otot yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek adalah apa, Verly? Silakan dibaca. Terlihat tidak dari situ? Gaya yang timbul saat dua permukaan bergeser. Iya, terus? Menghambat gerak. Semakin halus Permukaannya maka gaya yang dihasilkan akan kecil. iya, terus? Itu juga sebaliknya. Iya. Jadi gaya gesek adalah gaya yang timbul saat dua permukaan benda saling bergesekan. Contohnya tadi pada saat Budi menaiki sepeda, dia pertamanya ngebut, cut. Ketika sudah mau sampai, dia akan mengerem. Jadi terjadi gaya gesekan di antara ban dan permukaan aspalnya atau jalannya. Nah, terus semakin halus permukaan benda, maka gaya yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau semakin kasar permukaannya, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Contohnya pada saat kita mendorong kursi ini di atas lantai ya, kan dia permukaannya licin, maka dia akan semakin mudah didorong. Tetapi kalau kita mendorong kursi ini di atas karpet atau ambal, kira-kira apa yang terjadi? Iya, kan berat karena permukaan karpet berbeda dengan permukaan lantai. Permukaan karpet itu lebih kasar. Jadi, ketika kursi ini ditarik di atas karpet, maka kursi ini akan semakin berat ya. Terus gaya yang ketiga tadi apa? Ada gaya pegas. Nah, di sini Ibu ada contoh nih. Ini apa, Nak? Iya, ketapel. Terlihat? Iya. Nah, ketapel ini merupakan salah satu contoh dari gaya pegas. Sebentar. Nah, ini anggap saja batu ya. Nah, di sini ada benda elastis. Apa namanya ini? Karet. Ya. Nah, ketika karet ini direnggangkan, maka terjadilah gaya pegas. Nah, di sini kita kasih contoh ya. Nih, ketika karet ini direnggangkan, maka penghapus ini akan terbang ke atas. Kita coba ya. Swing. Iya, maka akan terbang. Nah, disitulah yang dinamakan dengan gaya pegas. Ada yang mau praktek? Mbak Bilkis dia coba direnggangkan. Iya, nah berarti ini yang termasuk gaya pegasnya adalah bagian karet. Terus ada lagi tuh yang ketiga, anak laki-laki sedang bermain apa? Panah. Nah, di situ juga kita menggunakan gaya pegas. Kita menarik panahnya, kemudian meluncurkan anak panahnya, busur anak panah. Disitulah terjadi gaya pegas. Nah, untuk gaya selanjutnya adalah gaya apa, Nak? Iya, gaya magnet adalah Juan, coba dibaca Juan. Gaya magnet adalah gaya tarik atau dorongan antara Kutub magnet. Iya, di sini Ibu ada contoh juga nih, sebentar. Nah, di sini Ibu ada magnet dan ada dua benda. Di sini ada beras, dia adalah benda yang non magnet. Benda apa? Non magnet. Dan di sini ada jarum atau peniti, adalah benda yang magnetis. Coba perhatikan, ketika Ibu menempelkan magnet ini ke benda non magnetis, kira-kira bendanya ikut bergerak tidak? Berasnya ikut bergerak mengikuti ini tidak? Tidak, karena dia bukan benda yang magnetis. Sedangkan kalau pada jarum, coba perhatikan, apa yang terjadi? Bergerak mengikuti magnet. Nah, itulah yang disebut dengan gaya magnet. Gaya tarikan atau dorongan antara dua kutub magnet. Nah, ketika digerakkan, maka benda magnetis seperti ini jarum, dia akan mengikuti gerak magnetnya. Selain jarum, apalagi benda-benda di sekitar kita yang magnetis? Iya, paku. Terus besi kecil-kecil ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, Pak, kurang semangat. Kita ice breaking lagi deh ya. Yang
yang lebih semangat. Kita tepuk semangat aja dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, kemudian gaya yang terakhir adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi dihasilkan dari gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke bawah. Benda apapun yang akan jatuh, maka jatuhnya akan selalu ke bawah karena terdapat gaya tarik bumi. Contohnya di sini ada apel jatuh. Ketika bola dilempar ke atas, maka dia akan jatuh ke bawah. Terus yang terakhir ada sifat-sifat gaya. Ada 5. Yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Terus sifat yang kedua yaitu gaya dapat menghentikan benda bergerak. Seperti tadi menendang bola lalu dihentikan oleh temannya Budi. Dan sifat gaya yang ketiga yaitu gaya mengubah kecepatan benda. Seperti pada saat kita mengebut naik sepeda lalu kita rem, jadi maka sepeda yang tadinya pelan kita goes lebih cepat, maka dia akan lebih cepat. Kemudian sifat gaya yang keempat yaitu mengubah arah gerak benda. Jadi bola yang tadinya dari Budi ditendang ke temannya tadi ya di contoh video tadi, maka berpindah arah, yang tadinya dari Budi ke temannya. Terus sifat yang terakhir yaitu gaya mengubah bentuk benda. Seperti kita saat bermain plastisin. Nah, plastisin yang tadinya bentuknya mengikuti bentuk wadahnya, ketika kita keluarkan, kita bentuk-bentuk, maka akan mengikuti bentuk yang kita inginkan. Nah, dari penjelasan Ibu sudah jelas? Ada pertanyaan? Sudah. Tidak ada pertanyaan ya? Nah, kalau sudah, Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Di sebelah kanan Ibu adalah kelompok 1, di depan Ibu adalah kelompok 2, dan yang sebelah kiri adalah kelompok 3. Ibu akan membagikan sebuah LKPD, nanti anak-anak kerjakan bersama kelompoknya. Ini LKPD-nya nanti dikerjakan bersama kelompok ya. Saling bekerja sama. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, Ibu akan jelaskan sebentar bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini ada petunjuk mengerjakan dan ada nama anggota kelompok. Nanti anak-anak tuliskan anggota kelompoknya. Kemudian di sini ada soal yang harus anak-anak kerjakan ya. Di sini ada nanti anak-anak diminta untuk menyebutkan jenis-jenis gaya yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian anak-anak tuliskan pengertiannya di bawah sini. Di kolom yang kedua, kemudian kolom yang ketiga ini anak-anak menggunting jenis-jenis contoh gaya yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kan gambarnya masih belum urut ya. Nanti anak-anak gunting, lalu anak-anak tempelkan di lembar LKPD-nya. Nah, untuk kelompok 1 nanti menjelaskan gaya otot dan gaya gesek. Terus kelompok 2 nanti menjelaskan gaya pegas dan gaya magnet. Untuk kelompok 3 menjelaskan gaya gravitasi. Nah, Ibu akan bagikan ini juga gunting. Nah, saling bekerja sama ya. Nanti ada yang menulis pengertiannya, ada yang mencari jenis-jenis gayanya. Nih, guntingnya pelan-pelan ya, harus menggunakan tangan. Nah, nanti setelah anak-anak mengerjakan LKPD-nya, nanti anak-anak akan presentasi ke depan. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan dikerjakan. Dibagi tugasnya ya, jadi biar semuanya aktif. Oke. Jangan lupa nama dan kelasnya ditulis. Ya. Bisa Bilgis? Bisa. Ya. Saling bekerja sama ya, ada yang gunting, ada yang menulis. Kalau sudah digunting, dikelompokkan, takutnya nanti jatuh ke bawah. Apa? Kesulitan? Apa-apa pelan-pelan saja. Ada yang mengalami kesulitan? Ya.
Gaya magnetnya aku tulis di sini. Oh, kebalik. Ya udah nggak apa-apa. Kelompok 1 bisa? Iya. Coba Gilang kelompokan ini. Coba sekarang ditempel kalau sudah ketemu. Kenapa? Iya. Yang ini juga. Ini. Nah. Dah. Yang mana? Itu benar. Bisa? Ini sudah diberi lem, tinggal ditempel. Ya. Nah, mana lihat? Oh iya. Ini yang rapi ya. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Waktunya adalah 2 menit lagi. Coba mana lihat? Oh, ini nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Ya. Ini udah ya. Coba lihat, Ibu periksa dulu ya. Oke, sudah selesai? Kalau sudah, nah anak-anak akan mempresentasikan ke depan bersama kelompoknya. Ya, dimulai dari kelompok 2. Kelompok 2 presentasi gaya apa? Gaya magnet dan gaya pegas. Yuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Gaya magnet, gaya tarik atau dorongan antara kutub magnet. Gaya pegas, gaya yang dihasilkan oleh benda elastis saat diregangkan atau ditekan. Kata dari gaya magnet kompas dan magnet. ya terus. Contoh gaya pegas, trampolin dan ketapel. Iya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mau menanggapi? Ya, tanggapannya apa Gilang? Penjelasan atau sudah benar. Oh iya, tanggapan dari kelompok 1, penjelasan yang diberikan oleh kelompok 2 sudah jelas dan benar. Sudah? Silakan itu presentasinya. Kemudian presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian presentasi yang terakhir adalah dari kelompok 3. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke bawah. Coba dipraktekkan, benar atau tidak? Ya, kira-kira ada yang mau menanggapi? Oh, sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup? Yang menanggapi hanya Lisa? Oke, silakan ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena anak-anak sudah hebat, sudah berani masuk, sudah berani presentasi ke depan, kita kasih wow untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kita tepuk wow ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 membahas gaya otot dan gaya gesek. Tadi gaya otot dicontohkan tadi apa?
pada saat mendorong atau menarik kursi. Terus pada hewan itu adalah delman menarik kebalik, maaf. Iya. Kuda menarik delman. Terus gaya yang kedua tadi gaya magnet. Contohnya tadi ada jarum yang ketika digerakkan oleh magnet maka akan mengikuti gerak magnetnya. Kemudian gaya yang terakhir adalah gaya gravitasi. Benda yang jatuh maka akan selalu jatuh ke bawah. Nah, sekarang untuk mengukur tingkat pemahaman anak-anak semua, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nah, untuk soal evaluasi ini, anak-anak kerjakan sendiri, berbeda dengan LKPD tadi ya. Kalau LKPD tadi anak-anak kerjakan bersama kelompok, yang ini anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh saling mencontek ya. Nih. Ya. Nih. Ayo Putri. Ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Jadi tidak boleh mencontek, tidak boleh tengok kanan kiri. Ya, untuk nama dan kelas jangan lupa ditulis. Ya, nama lengkap ya. Ya. Boleh kelasnya boleh pakai angka Romawi, boleh. Kalau tadi memperhatikan dan menyimak, pasti anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Bisa ya? Sudah selesai? Sudah, silakan dikumpul. Ayo dikumpul sini. Nah, anak-anak, Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak? Ya atau tidak? Ya. Terus, apakah apel yang jatuh karena gaya gravitasi itu akan selalu jatuh ke bawah? Ya. Terus, apakah anak-anak tertarik untuk mempelajari lebih jelas lagi tentang jenis-jenis gaya di kehidupan sehari-hari? Ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan sifat-sifatnya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa itu gaya tadi? Tunjuk tangan. Bilkis, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Terus jenisnya ada berapa saja tadi? Ada 5. Terus apa saja? Gaya yang pertama, gaya otot, gaya geser, terus gaya magnet, gaya pegas, satu lagi gaya gravitasi. Ya, betul sekali. Gaya gravitasi. Nah, itulah tadi macam-macam gaya. Terus pengaruhnya apa tadi terhadap benda? Akan membuat benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Terus benda yang bergerak menjadi diam. Terus apa lagi? Yang mengubah plastisin tadi, mengubah bentuk benda. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang gaya di sekitar kita. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang magnet benda yang ajaib. Ya, oke. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini? Ada tidak? Oke, kalau tidak silakan bersiap-siap, bukunya dimasukkan ke tas, kita berdoa. Anak-anak di rumah jangan lupa bukunya dibuka, dibaca kembali agar materi hari ini tidak lupa. Oke.
Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pelan-pelan di jalan. Waalaikumsalam.